Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah mendukung, mensupport kanal Suara Kaki Lima dengan cara nonton, nge-like, nge-share, terus apalagi komen, subscribe lah. Bantu subscribe ya. Tapi nggak maksa, kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, saya doakan semoga kalian semua pada sehat, pada lancar rezekinya, panjang umurnya, dan semoga apa sih lagi, anaknya soleh-soleh ya, amin. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini tak habis-habisnya ya kita akan membahas Pak Jokowi ya. Pak Jokowi memang satu sosok figur yang seakan-akan itu nggak habis-habis untuk diceritakan. Bahkan hingga setelah purna tugas, bahkan sudah 1 tahun lebih ya, Pak Jokowi itu sudah tidak lagi menjabat jadi presiden, tetapi namanya masih menjadi perbincangan, masih menjadi perhatian publik ya hingga saat ini. Padahal yaitu tadi yang saya katakan, sudah tidak lagi menjabat sebagai apa-apa sekarang. Tapi memang faktanya demikian, dari sekian banyak presiden Republik Indonesia ya yang masih menjadi perhatian, masih dikunjungi oleh rakyatnya, baik itu dari kalangan pejabat, politisi, pengusaha, dan rakyat jelata, ya kayaknya ya cuma Pak Jokowi saja gitu yang hampir tiap hari orang itu menunggu antri ingin ketemu dengan Pak Jokowi. Entah apa yang dibicarakan di sana gitu kan. Kalau mungkin pejabat, pengusaha, mungkin ya mereka ingin mendengarkan petunjuk-petunjuknya ya dari pengalamannya Pak Jokowi atau apalah mungkin. Tapi kalau rakyat jelata ke sana kan cuma ingin salaman saja jauh-jauh. Kadang ada yang dari Papua, dari pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Ada orang-orang yang sengaja datang ke sana yang mungkin ya keperluannya hanya ingin lihat secara langsung atau apa. Dan inilah keunikannya, sehingga di masa beliau masih aktif dalam dunia perpolitikan pun seakan-akan beliau itu membawa berkah tersendiri untuk partai-partai politik yang langsung bersentuhan dengan beliau, mendukung beliau. Dan faktanya demikian, hampir setiap partai yang kemudian mendukung, walaupun tidak semua ya, mendukung beliau itu elektabilitasnya itu kemudian terkerek gitu kan, naik gitu. Walaupun tidak semua gitu kan. Artinya ada yang terkerek, hanya ya naiknya ada yang signifikan, ada yang ya naiknya sedikit gitu ada. Tapi pada intinya keberkahannya itu hampir menyebar gitu. Kemudian saat ini pun gitu, ya entah skenario Tuhan itu seperti apa gitu kan, tapi pada faktanya dalam kasusnya Pak Jokowi, itu Pak Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu, itu kan menjadi berkah tersendiri untuk para YouTuber gitu. Jadi setiap YouTuber yang membahas tentang eh, Pak Jokowi kasusnya, itu hampir viewernya, viewsnya itu hampir banyak-banyak itu. Sehingga secara tidak langsung Pak Jokowi itu membawa keberkahan tersendiri, bahkan untuk apa namanya, bahkan untuk para musuh-musuh politiknya gitu kan, yang menyerang beliau, katakan seperti itu. Oke teman-teman, saya ingin membahas ini ya, kenapa sih beliau kok sedemikian itu sehingga seakan-akan seistimewa itu sehingga masih menjadi pusat perhatian, pusat
perbincangan baik dalam dunia perpolitikan ataupun entah apalah gitu. Eh, mungkin ini yang menjadi faktor bahwa Jokowi itu masih menjadi figur yang menarik untuk menjadi perbincangan, bahkan dikunjungi banyak orang sampai sekarang. Itu mungkin eh, faktor yang menjadikan itu adalah karena prestasi-prestasi beliau itu memang eh, diakui. Yang pertama, kebijakan-kebijakan beliau itu langsung menyentuh kepada akar rumput, pada rakyat ya, langsung menyentuh ke rakyat. Di antara kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh ke rakyat kan contohnya pembangunan in, infra, infrastruktur yang besar-besaran di zamannya Pak Jokowi, seperti jalan-jalan dibangun gitu kan, kemudian fasilitas-fasilitas transportasi dibangun, kemudian apa namanya itu loh apa, bus itu kan dibangun, walaupun ya terlepas dari polemik yang ada di kemudian hari, tapi pada kenyataannya itu kan membawa manfaat yang luar biasa di masyarakat gitu kan. Itu infrastruktur dibangun dalam skala besar, itu dalam bidang jalan, fasilitas transportasi dan seterusnya. Kemudian juga dalam bidang pertanian membangun bendungan-bendungan. Di sini di kampungku juga itu termasuk tempat yang mendapatkan keberkahan itu. Jadi eh, bangunan-bangunan irigasi yang sudah rusak itu di apa sih namanya, revitalisasi atau apa itu, pokoknya diperbaiki lah, bahasa mudanya diperbaiki, dibangun lagi, kemudian ditambah lagi gitu kan. Kalau pembangunan bendungan, kalau bendungan di sini kan sudah ada gitu, tinggal mungkin penambahan irigasi atau saluran air tambahan mungkin. Dan kemudian juga di waktu itu ya, saluran-saluran drainase pembuangan untuk pertanian gitu itu diperbaiki semua, dikeruk, yang kemudian bagian-bagian yang berpotensi longsor itu dibikin semacam talut bronjong dari batu dan seterusnya gitu, sehingga dari sini rakyat itu langsung bisa merasakan, rakyat kecil yang khususnya para petani merasakan banget tuh irigasi-irigasi yang tadinya kurang memadai sudah dibangun jauh lebih memadai dan seterusnya. Kemudian itu dalam bidang pertanian ya. Kemudian dalam eh, kelistrikan eh, itu juga dibangun besar-besaran ya. Layanan kelistrikan itu hingga sampai menjangkau pelosok-pelosok desa yang paling terpencil di puncak gunung itu. Di sini itu sudah nyala listriknya. Itu di pelosok-pelosok desa yang paling terpencil. Di sini kan ada juga desa yang terpencil di atas gunung-gunung, di atas bukit itu, yang di sana hanya mungkin ditinggali beberapa puluh kakak gitu kan. Tetapi layanan listrik itu sampai ke sana, sehingga karena layanan listrik itu sampai ke sana, ya jelasnya informasi itu bisa sampai ke sana dengan mudah gitu kan. Nah, itu diantara program-program kebijakan-kebijakan beliau yang langsung bersentuhan dengan rakyat ya. Kemudian ada juga layanan kesehatan, pendidikan, dan ini pengembangan ekonomi rakyat kecil itu loh. Ada misalnya dari bantuan, kalau dari kesehatan kan KIS ya, Kartu Indonesia Sehat diluncurkan. Ini bermanfaat banget, walaupun secara teknis di bawah itu ya banyak yang banyak yang amburadul, tetapi pada intinya rakyat itu merasakan betul manfaatnya itu. Bahkan hingga sekarang saya merasakan bahwa kalau kita itu mau berobat ke puskesmas gitu, kalau dulu sebelum ada program ini kan, itu kita mau berobat ke puskesmas, kita itu harus menyiapkan uang dan sedemikian rupa. Tapi sekarang kan ke sana tinggal bawa KTP,
atau kartu keluarga, kemudian dilihat datanya dan datanya itu ternyata hidup dan terkoneksi, maksudnya bisa terkoneksi, nanti bisa diterima langsung, bisa mendapat layanan kesehatan secara gratis. Sekarang itu seperti itu. Kemudian ada kartu Indonesia Pintar ya. Juga itu juga sangat dirasakan juga oleh rakyat kecil ya. Kartu Indonesia Pintar, bahkan apa sih kalau sekarang itu ada program PIP ya kalau tidak salah itu. Apa itu? Itu kan cukup membantu untuk masyarakat rakyat kecil dalam bidang pendidikan ya. Walaupun katakan tadi ya secara teknis kekurangannya ya masih banyak yang harus disempurnakan gitu. Kemudian juga ada program kartu keluarga sejahtera juga. Sekarang kan ada bantuan itu entah berapa bulan sekali, itu lumayan. Itu kan kalau ada bantuan basos biasa, nah berduyun-duyun itu lumayan dapat 900, 1 juta atau 900 itu lumayan itu. Dan sebenarnya pemerintah memberikan bantuan itu kan sebagai stimulan ya, yang mestinya mungkin maksud dan tujuannya dana-dana itu bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi ya. Tetapi kan pada prakteknya banyak yang menggunakan itu untuk hal-hal yang sifatnya itu konsumtif ya, sehingga ya banyak yang tidak berkembang gitu ekonominya. Artinya uang itu habis begitu saja. Tapi secara ekonomi perputaran uang itu kan ada, sehingga ya walaupun ndak ndak bisa mendongkrak perekonomian orang itu dalam dalam jangka pendek, tetapi perputaran perekonomian itu tetap jalan, sehingga perekonomian kita itu tetap stabil karena ada transaksi jual beli di situ, perputaran uang. Kemudian ada lagi program dana desa ya. Dana desa itu sangat bermanfaat banget dan rakyat pasti merasakan ini, diantaranya pembangunan jalan-jalan desa yang di pelosok-pelosoknya itu, yang dulu kita rasakan itu, pokoknya kalau masuk ke pelosok desa, ke dalam-dalamnya itu mblekuk, tahu mblekuk enggak? Berlumpur. Nah, sekarang sudah tidak lagi ada lumpur-lumpur itu karena sudah dilakukan penimbunan-penimbunan dengan material yang lebih keras, yaitu apa sih namanya? Koral ya. Batu sirtu, batu koral. Itu dalam bidang pembangunan infrastruktur, misalnya jalan-jalan di desa. Dana desa itu kan untuk itu ya. Kemudian diantaranya juga untuk membantu UMKM, untuk apa namanya, kesejahteraan dan seterusnya lah, banyak itu. Kemudian itu baru dari sekian banyak di antara kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang langsung menyentuh kepada rakyat, sehingga kesannya rakyat itu merasa terbantu, sehingga pantas saja rakyat Indonesia itu sekarang masih mengingat terus nama Pak Jokowi karena ya kebijakan-kebijakannya itu sangat dirasakan sekali gitu, sangat dirasakan banget. Ya terlepas dari orang-orang di atas itu mengkritisi ini dan itu ya, ini dan itu, tetapi kita orang di bawah itu merasakan betul manfaatnya, merasakan betul itu bantuan-bantuan sosial itu sampai ke masyarakat itu. Terlepas dengan masalah teknis yang kadang-kadang apa namanya terkesan tidak adil ya kadang-kadang, ya itu perkara lain. Tapi pada intinya seperti itu. Kemudian dalam bidang-bidang yang lebih besar gitu kan, Jokowi itu berhasil menguasai tambang-tambang raksasa, diantaranya Freeport. Ini kan diantara prestasi-prestasi Jokowi yang tentunya menjadi kebanggaan dari rakyat Indonesia ketika mendengar ini, walaupun secara langsung Indonesia rakyat itu tidak merasakan manfaatnya apa, tetapi mendengar saja rakyat kecil itu sudah merasa kebanggaan.
bahwa ternyata Indonesia itu memiliki perusahaan yang besar, perusahaan raksasa yaitu Freeport, yang selama 54 tahun dikuasai oleh asing ya. Kalau tidak salah perusahaan dari Amerika, kemudian diambil alih sahamnya, yang waktu itu Indonesia hanya kebagian 99% saja saham, kecil banget kan, yang kemudian diambil alih sahamnya di masa kepemimpinan Pak Jokowi itu menjadi 51%, dan kabarnya sekarang akan diambil alih lagi 12%, berarti 63% jadinya. Kabarnya seperti itu. Mudah-mudahan kabar ini benar, sehingga ya tentu menjadi kebanggaan juga untuk rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua ada Blok Mahakam, blok tambang ini ya, yang 43 tahun dikuasai oleh Total dari Perancis ya. Kemudian diambil alih, kalau ini 100% sahamnya diambil alih oleh Pertamina, yang mana Pertamina itu kan bagian dari badan usaha milik negara. Kemudian ada juga Blok Rokan yang 97 tahun dikuasai oleh Chevron, diambil alih juga 100% oleh negara, yang kemudian dikelola oleh Pertamina. Kemudian banyak lagi prestasi-prestasi beliau ya, dalam hal misalnya hilirisasi. Hilirisasi itu adalah program mengolah bahan tambang menjadi bahan setengah jadi, sehingga nilainya menjadi bertambah. Kalau seandainya Indonesia menjual bahan mentah ke perusahaan-perusahaan di luar negeri gitu, hendak dikelola sendiri, maka nilai yang didapatkan itu terlalu rendah. Makanya Pak Jokowi membuat kebijakan untuk membangun pabrik-pabrik hilirisasi yang mengolah hasil-hasil tambang yang dihasilkan di Indonesia, itu kemudian diolah sendiri oleh pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Dan tentunya ini sangat besar pengaruhnya ya, dampaknya, sehingga karena banyaknya pabrik-pabrik yang dibangun di Indonesia, sehingga menciptakan ribuan lapangan kerja yang tentunya ini bisa mengurangi para pengangguran yang ada di Indonesia gitu kan. Oke teman-teman, ini mungkin hanya sebagian saja ya, belum lagi ketegasan beliau ya dalam bidang politik luar negeri. Beliau itu termasuk orang yang punya nyali kalau harus berhadapan dengan misalnya negara-negara luar yang berusaha untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan dalam negeri di masa kepemerintahannya Pak Jokowi ya. Sehingga kita tahulah waktu itu Pak Jokowi harus berhadapan dengan Uni Eropa, harus berhadapan dengan Malaysia, terus harus berhadapan dengan Australia waktu itu, dan seterusnya. Dan prestasi-prestasi tersebut ya terlepas dari orang-orang musuh, rival-rival politiknya yang kemudian membuat narasi negatif gitu. Tetapi pada kenyataannya justru negara Indonesia itu di masa kepemimpinan Pak Jokowi itu termasuk negara yang disegani di dunia. Oke teman-teman, mungkin sekian saja ya video kali ini. Pada kesimpulannya, kenapa Pak Jokowi hingga saat ini masih menjadi pusat perhatian, pusat perbincangan, bahkan membawa berkah, yaitu tadi karena mungkin itu faktor dari prestasi-prestasi Pak Jokowi yang langsung menyentuh ke akar rumput, ke rakyat kecil, sehingga rakyat kecil bisa merasakan itu, bisa merasakan dampak positifnya dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi. Oke teman-teman, sekian saja ulasan kali ini ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.